Setelah berita terbit di beberapa media dan tayang di TV streaming, Kades menanggapi lewat chatting WhatsApp. Inilah yang disampaikan. Terus terang sampai saat ini sebenarnya saya masih bingung menjawab pertanyaan Bapak. Karena saya tidak kenal dengan Bapak dan saya juga tidak tahu Bapak ini siapa dan kapasitasnya sebagai apa hendak bertemu dengan saya. Disampaikan Kades lewat pesan WhatsApp-nya. Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024. Dalam hal ini Kades tidak jujur, karena pada kunjungan tim ke kantor desa di bulan April namun tidak dapat bertemu karena Kades tidak berada di kantor desa. Dan pada saat itu mewakili tim, Bangun MT Manalus sudah chatting Kades dan menyampaikan, "Selamat siang Pak Kades. Perkenalkan saya Bangun MT Manalus mewakili tim media dan LSM lagi di kantor desa Pak Kades. Izin Pak bisa meluangkan waktu untuk ketemu." Kades tidak merespon. Kemudian tim menelpon Kades. Juga tidak mau angkat teleponnya. Tutur Bangun. Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Chatting Kades. Karena sewaktu ketemu pada hari Senin kemarin Bapak tidak ada menunjukkan identitas yang jelas. Hanya saja Bapak mengaku sebagai jurnalis dan LSM. Tetapi tidak menunjukkan identitas jurnalisnya dari media apa. Dan tidak pula menunjukkan identitas LSM-nya dari lembaga apa. Pada saat itu tim sudah menyampaikan tujuan sambagi kantor desa. Bahkan sudah duduk bersama. Beda halnya ketika Kades meminta KTA tim tidak bisa menunjukkan. Bisa saja tidak melayani kedatangan tim. Terlihat juga dalam tayangan TV streaming. Saya Bangun MT Manalus. Menunjukkan KTA. Tuturnya. Chatting Kades. Apalagi kedatangan Bapak yang mengaku bernama Bangun MT Manalus bukan seorang diri melainkan bergerombol. Sebanyak 4 orang, yang kesemuanya tidak saya kenal, dan tidak menggantungkan identitas layaknya seorang wartawan yang hendak meliput, jika memang benar seorang wartawan, dan tidak pula menunjukkan surat tugas bila seorang aktivis LSM. Pernyataan Kades kurang tepat menyampaikan kedatangan, bergerombol, karena kalimat tersebut biasanya digunakan pada penjahat. Padahal saat komunikasi sudah menyampaikan tim gabungan jurnalis dan LSM. Ingin konfirmasi DD tahun 2021 sampai tahun 2023. Tentang KTA yang tidak digantungkan seperti yang disampaikan Kades. Hal tersebut bukan keharusan. Karena bisa saja KTA dikantongi atau di dalam dompet. Beda halnya ketika KTA diminta untuk ditunjukkan namun tidak bisa menunjukkan baru wajar untuk dipermasalahkan. Tentang kata gerombolan akan kita kaji. Dapat memenuhi syarat untuk membuat pengaduan atau tidak. Ujar Bangun MT Manalus. Chatting Kades. Ketika bersalaman, pihak Bapak hanya mengaku merupakan tim jurnalis dan LSM. Tapi lagi saya tidak tahu pihak Bapak itu jurnalis dari media apa. Dan jika dari LSM, saya juga tidak tahu dari LSM apa. Karena pihak Bapak Bangun MT Manalus sama sekali tidak memperkenalkan diri dari media mana dan atau dari LSM apa. Atas hal tersebut Kades menyampaikan kelemahannya sendiri. Kalau benar seperti apa yang disampaikan tim tidak ada memperkenalkan diri dari media dan LSM apa. Seharusnya Kades bertanyalah agar lebih jelas mengetahui lebih detail. Pada tanggal 16 April tahun 2024 sudah pernah memperkenalkan diri lewat WhatsApp. Tapi Kades tidak mau membalas. Ditelepon juga tidak mau angkat teleponnya. Karena saat dikunjungi tim tidak berada di kantor desa. Tutur Bangun MT Manalus. Chatting Kades. Kemudian tiba-tiba Bapak menyampaikan ditugaskan oleh pimpinan, tanpa menyebutkan pimpinan apa untuk konfirmasi soal dana desa mulai tahun 2021 sampai dengan 2023. Hal ini membuat saya makin bingung. Bapak ini siapa? Penyidik atau aparat penegak hukum? Kok tiba-tiba datang menanyakan persoalan dana desa tanpa menunjukkan identitas yang jelas sebagai apa? Lagi-lagi Kades menyampaikan kelemahannya sendiri. Wajar juga jadi bingung sendiri kalau saat komunikasi tidak bertanya lebih detail atas kedatangan tim jurnalis dan LSM. Bukan penyidik atau aparat penegak hukum saja yang berhak untuk bertanya tentang realisasi penggunaan anggaran dana desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Transparansi Keterbukaan Informasi Publik. Juga dikutip dari media CNN Indonesia terbit Rabu tanggal 11 Desember tahun 2019, Presiden Joko Widodo, Jokowi,
meminta masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan dana desa mulai tahun depan, 2021. Keterlibatan diperlukan agar penggunaan dana desa lebih transparan dan akuntabel. Chatting Kades. Ketika ditanya apa yang hendak dikonfirmasikan terkait persoalan dana desa tersebut, apakah ada temuan atau laporan dari warga, pihak Bapak tidak dapat menjelaskannya. Dalam tayangan TV streaming Kades tidak ada bertanya hal itu, melainkan oknum wartawan yang diduga backup Kades yang menyampaikan hal tersebut. Hal itu pun sudah berkali-kali disampaikan tim bukan ada temuan, tapi hanya ingin konfirmasi terkait fisik bangunan yang dibangun dari dana desa. Tim bukan berarti tidak dapat menjelaskan tujuan kedatangan tim ke kantor desa. Sangat patut diduga, jangan-jangan chattingan Kades ke nomor WhatsApp Bangun MT Manalu bukan Kades sendiri yang membuat. Mungkin saja oknum wartawan yang membuat bersama Kades jelas Bangun MT Manalu. Begini aja, enggak, begini aja, Pra, tolong ini kan nanti daftar buku tamu aja buat kepentingannya apa, nggak bisa main gini, kalau main konfirmasi resmi tunjukkan identitas siapa resmi. bilang? Siapa bilang? Identitas apa? Identitas apa? Ini Chatting Kades. Pihak Bapak hanya menyatakan ingin konfirmasi terkait dana desa tahun 2021 sampai tahun 2023, tetapi tidak tahu apa yang hendak ditanyakan. Bahkan pihak Bapak malah salah dan mempertanyakan kegiatan pembangunan fisik yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan desa air Teluk Kiri, yaitu pembangunan fisik di Jalan Kamboja. Sementara di desa air Teluk Kiri itu sama sekali tidak ada nama Jalan Kamboja. Kades sendiri sudah mengakui Bangun MT Manalu salah dalam mempertanyakan kegiatan pembangunan fisik dari dana desa air Teluk Kiri. Itu terjadi karena Kades buru-buru mau pergi dari kantor desa meskipun masih jam kantor. Atas hal tersebut jugalah Kades berdiri pamit hendak meninggalkan tim jurnalis dan LSM. Sekalipun Bangun MT Manalu sudah mencoba lagi untuk menjelaskan fisik yang hendak dikonfirmasi itu benar-benar realisasi DD air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Asahan. Chatting Kades. Karena persoalan yang ingin ditanyakan tidak ada kaitan dengan desa air Teluk Kiri. Dan sejak awal pertemuan telah disampaikan kepada Bapak Bangun MT Manalu bahwa saya masih banyak kerjaan mau menghadiri undangan warga untuk menyelesaikan persoalan keluarga. Maka saya pun mengakhiri pembicaraan dengan pihak Bapak dan mohon diri untuk berangkat bersama warga yang telah menjemput saya dari awal sebelum pertemuan terjadi. Kalau Kades memberikan kapan waktunya dapat dikonfirmasi dan mengakhiri pembicaraan dan pamitan dengan baik, tidak akan terjadi argumentasi dengan oknum wartawan yang diduga membackup Kades. Justru dalam tayangan terlihat oknum wartawan teman Kades yang mengarahkan Kades untuk meninggalkan kantor desa. Sementara kantor sudah kosong tanpa ada lagi perangkat maupun sekdes meskipun masih dalam jam kerja. Chatting Kades. Namun untuk menghargai usaha pihak Bapak yang mengaku dari tim jurnalis dan LSM, rekan saya yang merupakan warga setempat yang menjemput saya untuk menghadiri undangan warga, menyarankan kepada pihak Bapak Bangun MT Manalu agar membuat permintaan konfirmasi secara tertulis saja bila memang ada temuan di lapangan. Biar nanti dapat dijawab secara terperinci oleh saya selaku kepala desa dan atau mengisi buku tamu, dan meninggalkan nomor kontaknya agar dapat dihubungi kembali nantinya. Tim tidak ada urusan dengan warga atau wartawan yang sebelumnya sudah bersama Kades di kantor desa. Chatting Kades. Saya juga sangat menyayangkan dan merasa kecewa dengan sikap pihak Bapak yang telah menghardik warga saya, dan tidak menunjukkan itikat baik untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan oleh perangkat desa, yang selalu standby di dalam ruangan pelayanan kantor desa mulai 07.30 WIB sampai jam 16.00 WIB setiap hari kecuali hari libur. Kedatangan tim ke kantor desa pada pukul 14.00 WIB kurang lebih sudah melihat tidak ada aktivitas di kantor desa. Begitu juga dengan para perangkat sudah tidak ada. Untuk membuktikan hal tersebut boleh melihat dalam tayangan titik koordinat menunjukkan jam berapa. Chatting Kades. Sedangkan mengenai keinginan pihak Bapak mempertanyakan dana desa tahun 2021 sampai dengan 2023. Kami persilahkan untuk mempertanyakannya secara langsung kepada pemerintah Kabupaten Asahan. Karena semua pertanggungjawabannya telah disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Asahan dan sejauh ini tidak ada temuan atau persoalan dalam pengelolaannya. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan pernyataan Kades sebelumnya.
yang menyarankan mengisi buku tamu kalau mau konfirmasi. Secara tertulis saja bila memang ada temuan di lapangan biar nanti dapat dijawab secara terperinci oleh saya selaku kepala desa dan atau mengisi buku tamu. Dan meninggalkan nomor kontaknya agar dapat dihubungi kembali nantinya. Dalam hal ini tidak ada yang dapat dipegang dari pernyataan Kades. Sekarang sudah menyampaikan. Kami persilahkan untuk mempertanyakannya secara langsung kepada pemerintah Kabupaten Asahan. Demikian saya sampaikan. Dan kesediaannya mempublikasikan seluruh tanggapan dan penjelasan ini. Sebelumnya diucapkan terima kasih. Hormat saya. Kepala Desa Air Teluk Kiri. Kami akan publikasi sesuai dengan permintaan Kades. Berita selanjutnya juga akan kami tayangkan realisasi dana desa yang mau kami konfirmasi. Pungkas Bangun MT Manalu. Dari Desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam Asahan. Reporter berita online Topik 24jam.com melaporkan. Abednego Manalu.